Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aris Setiawan di acara podcastnya Bawaslu Kabupaten Serang. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama kita salah satu komisioner atau anggota Bawaslu Provinsi Banten. Sudah bersama kita Bang Ocit atau Abdul Rosyid Sidik namanya ya. Iya. Panggilannya banyak nih Bang satu kita ini. Ada Kang Ocit, ada Kakak Dia, ada juga Nunung ya. Nah, ini menarik, banyak sekali panggilan dari Bang Ocit. Gimana kabarnya Bang Ocit? Alhamdulillah baik. Baik ya. Apa namanya, puasa lancar? Alhamdulillah, walaupun di awal-awal itu agak lumayan berat juga karena musim panas sudah mulai masuk gitu Iya, jadi agak berat juga. Ya memang apa namanya, kayaknya cuaca hari ini tuh agak lumayan begitu ya. Ekstrim. Kadang-kadang Iya, di iya. Banten ini dapat kabar di bagian barat itu hujan, bahkan sampai banjir. Sementara di daerah timur seperti Tangerang itu bahkan panas gitu. Ya. Tantangan tersendiri tentunya buat Bang Ocit, terutama karena sebagai apa namanya, penyelenggara negara lah ya. Itu ini kan punya aktivitas juga di Bawaslu Provinsi. Nah, selama menjalankan ibadah puasa, aktivitas di Bawaslu Provinsi kan masih rutin dong kegiatan dan mungkin berkantor, atau ada penerapan WFH seperti apa di kantor? Betul. Jadi memang di masa pandemi ini eh, kita terbatas aktivitas dan kegiatan. Beberapa waktu yang lalu memang dalam rangka mencegah penyebaran COVID, kantor memberlakukan WFH. Tapi kemudian ketika trennya itu sudah mulai membaik, maka sekarang kantor sudah menerapkan kerja semuanya. Kerja semua, tapi dengan protokol ya? Ya, tentu saja itu. Oke, apa namanya, pemirsa semua, mungkin gini, apa namanya, kenapa kita menghadirkan apa namanya salah satu anggota Bawaslu di Provinsi Banten. Masyarakat tentunya apa namanya penasaran gitu ya. Banyak sekali penasaran gitu terkait dengan apa sebetulnya yang kemudian akan dilakukan Bawaslu ataupun kerja-kerja Bawaslu ya. Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, terutama nih kalau ngomongin Banten nih Bang ya. Kalau ngomongin Banten itu kan seharusnya itu kan ada agenda pilkada. Harusnya ya. Betul. Di tahun 2022. Harusnya 2022 itu Provinsi Banten menggelar pilkada. Tapi kemudian kan ini berubah, ya, diundur di 2024. Nanti pelaksanaannya berarti kan serentak dengan pemilu gitu ya. Nah, ini yang menjadi penasaran. Nah, kalau pilkadanya diundur kemudian nanti kerja-kerja Bawaslu itu sekarang tuh ngapain gitu. Nah, ini untuk menjawab pernah rasa penasaran apa namanya pemirsa atau masyarakat mungkin di Banten, ini mungkin akan dijawab oleh Bang Ocit, silakan. Iya, baik. Ketika 2019 kita melaksanakan pemilu secara serentak, memilih legislatif dan memilih presiden dan wakil presiden, maka kemudian hajat itu akan diulang lagi pada 2024. Betul. 5 tahun yang akan datang. Di antara itu kemudian ada penyelenggaraan pilkada. Bagaimana grand design awal kesepakatan antara legislatif dan pemerintah, memang selain pilkada 2020 kemarin, juga akan ada pilkada 2022. Tetapi kemudian akhirnya antara DPR dan pemerintah bersepakat untuk melaksanakan pemilu dan pemilihan secara serentak itu di tahun 2024. Tentu ini melewati pertimbangan yang sangat matang dan terencana. Di samping keserentakan itu adalah untuk mewujudkan efektif dan efisien, tetapi juga untuk tetapi pertimbangan pandemi juga di 2022 belum bisa diprediksi apakah berakhir atau tidak begitu. Nah, oleh karena itu sekalipun Banten itu mestinya di 2022 ada pilkada, karena kesepakatan legislatif dan pemerintah itu meniadakan pilkada, maka hal ini tentu saja berdampak terhadap aktivitas para penyelenggara. Betul. Tetapi menjawab pertanyaan publik, manakala mereka bertanya
ketika pemilu dan pemilihan tidak ada, apa saja yang dilaksanakan Iya. oleh para penyelenggara. Tanda kutip ini penyelenggara tuh penganggur apa enggak gitu kan. Gitu. Baik. Wajar kalau Iya, publik mengetahui dan memahaminya demikian. betul. Tetapi perlu diketahui oleh publik bahwa pemilu itu bukan hanya pada hari H, Betul, itu seperti tetapi ya. ada rangkaian sebelumnya dan setelahnya. Betul. Sama seperti kemarin misalnya, Ya. ketika kita selesai pilkada serentak, itu kemudian dan telah diumumkan siapa pemenangnya, Hmm. itu masyarakat ada yang bertanya kepada kami, pemilunya, pemilihannya, pilkadanya sudah usai. Betul. Sekarang apa kerjaan Bawaslu? Ya. Ngawasin apa? Nah, ya, ya, gitu. Wajar kalau ada pertanyaan Betul. seperti itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tahapan pemilu dan pemilihan itu bukan semata di hari H, tetapi jauh sebelumnya kita juga sudah mulai melaksanakan kegiatan. Ya. Misalnya saja, kalaulah sebelum hari H itu ditarik 20 bulan kemudian, katakanlah misalnya pemilu 2024 itu bulan April. Ya, April atau Maret. Iya, April. Maret atau April. Hmm. Kemudian pemilihan itu sekitar bulan November. November. Nah, itu kan berarti sejak awal 2023 itu sudah mulai ada kegiatan. Ya. Ya, kegiatan tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Dalam hal ini Bawaslu dan KPU. Betul. Mulai dari kita perekrutan kembali penyelenggara yang ad hoc dan seterusnya, dan mereka nanti akan bertugas mengawasi seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh KPU dan jajarannya begitu. Nah, sebelum itu 2022 misalnya tahun depan, yang di tahun itu belum ada tahapan pemilu dan pemilihan, tentu saja kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pendidikan dan pencerahan politik kepada masyarakat. Yeah. Misalnya, di tahun ini saja 2021 hingga akhir Desember, ya kita akan menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, dan itu kontennya adalah pendidikan politik. Kontennya. Ke depan diharapkan tugas-tugas pengawasan pemilu itu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu dan jajarannya, tetapi idealnya masyarakat pun terlibat aktif dalam pengawasan. Kira-kira begitu. Ya, karena pada poinnya sebetulnya pengawasan mungkin itu core-nya kan ada di publik ya. Betul. Jadi selama ini mungkin Bawaslu yang mengemban itu. Nah, mungkin masyarakat yang pemirsa yang mendengarkan acara kita hari ini, tadi sudah disampaikan Bang Oncit bahwa sebetulnya pemilu itu poin pentingnya adalah bukan penyelenggaraan secara instan, di mana dilaksanakannya hanya dalam 1 hari atau 1 bulan, tetapi persiapannya cukup panjang begitu. Betul. Nah, itu di gambaran umumnya. Yang kira-kira secara spesifik mungkin konkretnya nih sekarang gitu Bang. Bawaslu Banten dengan kabupaten kota yang lain, ada aktivitas yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh program-program Bawaslu Banten tadi itu, salah satunya mencerdaskan pemahaman terhadap kepemiluan, terkait dengan pemiluan kepada masyarakat, atau program-program lain yang mungkin ini menjadi brand lah, anggap mungkin brandnya Bawaslu atau Bawaslu Provinsi Banten sendiri. Apa kira-kira? Ya, baik. Salah satu di antaranya adalah kita menyasar masyarakat, dalam hal ini adalah mereka yang masuk dalam kategori pemilih pemula. Mungkin saja di tahun ini mereka belum cukup umur, tetapi ketika tahun 2024 itu mereka sudah memiliki hak untuk memilih. Nah, jadi mereka yang notabene adalah kelas 3 sekolah SLTA atau misalnya mahasiswa tingkat pertama dan akan menjadi pemilih pemula, itu mereka kita ajak berpartisipasi dalam kegiatan pemilu dan pemilihan ini, khususnya bidang pengawasan. Jadi sosialisasi kepada mereka agar mereka menjadi generasi pemula yang melek terhadap pemilu dan pemilihan. Kita tahu misalnya penyelenggara pemilu menargetkan beberapa persentase pemilih. Partisipasi. Partisipasi. Kadang-kadang itu kan untuk
menjangkau target itu agak susah. Ya. Nah, oleh karena itu penting bagi penyelenggara untuk melibatkan seluruh stakeholder dalam hal ini termasuk para pemilih pemula tadi. Jangan sampai mereka didata masuk tetapi pada saat mereka menggunakan hak pilihnya tidak hadir. Ya. Gitu. Yang kedua, Bawaslu juga punya program SKPP namanya. Nah, SKPP nih ya. SKPP, Sekolah Pengawas SKPP, Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Nah, Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Iya. Nah, jadi ngomongin SKPP nih ya, ternyata kalau kita apa namanya tadi bahasa SKPP itulah Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Kalau ngomongin kader itu kan identik ya dengan partai politik. Ya. Iya. Atau mungkin bagi apa namanya teman-teman di mahasiswa tuh ada kader-kader organisasi mahasiswa. Betul. Nah, ternyata Bawaslu sendiri punya program yang namanya Sekolah Kader Pengawas Pemilu. Yeah. Partisipatif ini kira-kira apa, Bang? Yang mungkin masyarakat harus tahu kira-kira terkait dengan SKPP ini. Ya. Jadi begini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat, perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga turut aktif dalam melakukan pengawasan. Yeah. Idealnya, pengawasan ini menjadi tugas masyarakat ke depannya. Yeah. Tetapi faktanya hari ini, hal itu belum ideal, belum terwujud. Nah, oleh karena itu, salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan menyelenggarakan program SKPP ini. SKPP ini adalah program Bawaslu yang menyertakan generasi muda untuk kami didik, kami bina, sehingga mereka menjadi generasi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepemiluan, plus di dalamnya adalah pengawasan. Nah, diharapkan mereka ini bisa mengikuti kegiatan SKPP ini dengan aktif, dan mereka ini terdiri dari orang-orang yang tentu saja hasil seleksi. Oh, jadi ada seleksinya juga? Ada seleksi, dan mereka adalah orang-orang pilihan dari tiap kabupaten kota, dan mereka kemudian mengikuti pendidikan dalam beberapa session tertentu, misalnya tentang kepemiluan. Nah, setelah itu mereka kita nobatkan sebagai kader pengawasan. Kalaulah istilah kader identik dengan partai politik, yang dimaknai sebagai generasi yang memiliki loyalitas tinggi terhadap partai politiknya, ya begitu pula dengan mereka yang tergabung dalam SKPP ini adalah merupakan kader-kader pengawasan didikan Bawaslu yang diharapkan turut memberikan pencerahan pendidikan politik kepada masyarakat, bagaimana caranya berdemokrasi dengan baik. Gitu. Di Banten sendiri sudah berapa kali dilakukan? Karena itu kan tadi yang Abang bilang bahwa SKPP ini pesertanya melalui seleksi. Betul. Artinya ada proses pembukaan seleksi. Di Banten sendiri berapa kali sudah dilakukan itu? Kami sudah 2 tahun anggaran melaksanakan SKPP ini di 2019 dan 2020. Dan mereka pada pelaksanaan pemilihan dan pilkada kemarin, pemilu dan pemilihan kemarin, ya cukup aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jadi ke depan juga kami masih akan mengadakan program seperti ini, sehingga dengan begitu diharapkan kader-kader pengawasan pemilu itu akan semakin tersebar merata di Provinsi Banten. Kalau kemarin jangkauannya masih belum luas atau bagaimana? Masih bisa dikatakan demikian. Perbandingannya itu memang ya belum merata begitu. Nah, tentu saja pada tahun anggaran ketiga ini mudah-mudahan semakin menambah banyak kader-kader pengawasan di Provinsi Banten kita ini. Ada azan dulu, kita dengarkan azan.